Edwin Channel. Tak terasa Deta Indah dan teman-temannya telah sampai di Kuningan, Jawa Barat. Di sana mereka menginap dahulu di sebuah villa. Sesampainya di villa, Deta Indah bab 2, menginap di villa. Tak terasa Deta Indah dan teman-temannya telah sampai di Kuningan, Jawa Barat. Di sana mereka menginap dahulu di sebuah villa. Sesampainya di villa, Deta Indah dan 11 temannya memutuskan untuk istirahat sejenak. Akhirnya kita sampai ya, Det. Kau benar, Norma. Rasanya kaki sudah pegal duduk di mobil terus, ujar Deta Indah. Deta Indah menyandarkan tubuhnya di sofa. Aku akan menghubungi ayah sama bunda dahulu, ujar Deta Indah. Deta Indah mengambil ponselnya dan menelepon ayahnya. Assalamualaikum, ayah, ujar Deta Indah sambil mengucapkan salam. Waalaikumsalam, nak, ujar Wahyu membalas salam dari putri kesayangannya. Ayah, aku dan teman-teman sudah sampai di Kuningan, Jawa Barat, ujar Deta Indah. Baiklah nak, hati-hati ya dan selalu ingat pesan kami, ujar Wahyu. Baiklah, ayah, aku tutup dulu ya. Assalamualaikum, ujar Deta Indah. Waalaikumsalam, ujar Wahyu. Deta Indah pun memutuskan sambungan teleponnya dan kembali meletakkan ponsel ke saku celananya. Kalian sudah memberi kabar? Tanya Deta Indah. Kami sudah memberi kabar, balas Normanita dan Rahma. Masih pukul 11 siang. Mau jalan-jalan atau istirahat dahulu? Tanya Deta Indah. Istirahat dulu saja, kami mengantuk, balas Kasya dan Hasmi. Baiklah, kita mulai jalan-jalan nanti sore saja, ujar Deta Indah. Villa itu memiliki 6 kamar tidur dan 6 kamar mandi. Setiap kamar ada 2 tempat tidur. Norma, kamu akan tidur sekamar denganku, ujar Deta Indah. Tentu saja, ujar Normanita dengan nada tenang. Sera, kamu tidur denganku ya, ujar Rahma. Oke siap, ujar Sera. Ratna tidur bersama Nis, Mega tidur bareng Kasya, Hana tidur dengan Hasmi, Alana sama Ika. Mereka pun memutuskan untuk masuk ke kamar masing-masing, sesuai dengan yang sudah diperintahkan oleh Deta Indah sang ketua. Kamar Deta Indah dan Normanita, keduanya tampak sibuk bermain ponsel. Ada yang memainkan game masak-masak dan juga monopoli. Det, sapa Normanita. Ya, Norma, sahut Deta Indah. Aku merasa pendakian kita kali ini akan menjadi lebih seru dan penuh dengan perjuangan, ujar Normanita. Kau benar, Norma. Dulu kita mendaki hanya 8 orang, sekarang bertambah lagi, ujar Deta Indah. Kehadiran Kasya, Alana, Ika, dan Hasmi membuat pendakian kita kali ini menjadi ramai, ujar Normanita. Aku berharap pendakian kita kali ini berjalan dengan lancar dan kembali dengan selamat, ujar Deta Indah. Aku juga berharap seperti itu, ujar Normanita. Tanpa sadar mereka berdua akhirnya terlelap. Di sisi lain, Citra dan Cika juga sudah sampai di Kuningan, Jawa Barat. Ngapain sih mereka liburan kemari? Cuacanya dingin pula, kesal Citra. Cika melihat pemandangan indah di hadapannya. Citra, lihatlah, bukankah itu Gunung Ciremai? Ujar Cika antusias. Citra hanya menghela nafas panjang dan menatap ke arah Gunung Ciremai. Gunung itu kecil sekali, ujar Citra dengan nada meremehkan. Kamu tidak boleh berkata seperti itu, kau tegur seorang pria parubaya. Pria parubaya itu pun pergi. Siapa sih kakek tua itu? Berani banget negur kita, kesal Citra. Aku tidak tahu. Dia penduduk Kuningan mungkin, balas Cika. Aku mengatakan yang sebenarnya. Gunung itu memang pendek dan aku juga bisa mendakinya kalau mau, ujar Citra. Aku dengar Gunung Ciremai itu angker, ujar Cika. Cuma gunung doang, Ciremai tidak angker, ujar Citra membantah perkataan Cika. Aku dengar gunung itu ada hantunya, ujar Cika. Hantu doang takut? Kau ini penakut sekali, ujar Citra. Aku tidak takut dengan hantu atau penunggu Gunung Ciremai. Diriku akan menantangnya, lanjutnya.
Dari kejauhan tampak kakek tua itu sedang mengawasi Citra dan Cika. Sombong sekali gadis-gadis itu, ujarnya. Kakek tua itu menghilang. Citra, kita cari penginapan yuk, ujar Cika. Ya sudah, ayo, ujar Citra. Tak terasa hari sudah menunjukkan pukul 3:30 sore. Deta Indah dan teman-temannya sudah selesai mandi. Jalan-jalan yuk keliling cari suasana yang menyenangkan, ujar Deta Indah. Ayo, ujar Rahma, Nis, Ratna, Mega, dan Normanita. Aku ikut, ujar Hana, Ika, Serah, Kasya, Hasmi, dan Alana. Baiklah, mari kita pergi, takut terlalu sore, ujar Deta Indah. Mereka pun pergi untuk berjalan-jalan mencari pemandangan yang indah. Saat ini mereka sedang berjalan-jalan sambil mengabadikan pemandangan. Saat sedang asik mengabadikan pemandangan alam, tiba-tiba datanglah seorang kakek tua. Assalamualaikum, nak. Waalaikumsalam, ujar Deta Indah. Deta Indah dan teman-temannya langsung bersalaman dan tersenyum. Kakek sedang menikmati pemandangannya, tanya Kasya dengan nada lembut. Kakek tua itu tersenyum. Kalian ini mau mendaki ke Gunung Ciremai ya? Tanya kakek itu. Iya, kakek. Kami hanya ingin menikmati pemandangan saja dan tidak lebih dari itu, balas Deta Indah dengan nada lembut. Kakek itu lagi-lagi tersenyum. Kakek mengerti, nak. Kalian jangan sampai terpisah ya setelah berada di hutan Ciremai. Banyak-banyak berdoa dan tetaplah rendah hati, ujar sang kakek. Baiklah, kakek. Kami akan selalu ingat pesan darimu, ujar Kasya. Baiklah, nak. Assalamualaikum, ujar sang kakek. Kakek itu pun pergi meninggalkan 12 gadis itu. Kakek itu seperti ingin mengatakan sesuatu namun dia tidak bisa mengatakannya. Ujar Rahma. Aku juga merasakan hal yang sama. Ya sudahlah, kita akan ingat selalu pesannya saja, ujar Normanita. Teman-teman, sudah jam 5:30 sore nih. Kita kembali ke villa saja, ujar Deta Indah. Kau benar, dan aku juga sudah mulai lapar, ujar Mega. Deta Indah dan yang lainnya hanya tersenyum. Kami juga lapar. Ayo pulang ke villa, ujar Deta Indah. Mereka pun kembali ke villa untuk menyiapkan makan malam. Tak terasa malam telah tiba. Deta Indah dan teman-temannya sedang asik makan malam setelah menunaikan syarat maghrib. Deta, kita besok mau berangkat ke pasar jam berapa? Tanya Normanita. Bagaimana kalau jam 9 pagi saja? Balas Deta Indah. Baiklah, aku setuju, ujar Normanita. Bagaimana kalau kita bagi kelompok saja? Tanya Serah. Aku setuju. Kita juga harus cek ulang barang-barang pendakian kita, balas Rahma. Kelompok pertama ada aku, Normanita, Nis, Rahma, Alana, dan Hasmi, ujar Deta Indah. Kelompok 2 ada Hana, Serah, Mega, Ratna, Ika, dan Kasya, ujar Normanita. Kalian ada yang keberatan dengan pembagian kelompok ini? Tanya Deta Indah. Tentu saja tidak. Sudah tepat dan nyaman, balas Kasya. Siapa tadi yang membawa tenda? Aku lupa, ujar Deta Indah. Aku dan Mega, ujar Nis. Nis, nanti bantu aku mendirikan tenda, ujar Deta Indah. Baiklah, Det. Aku akan membantumu, ujar Nis. Hana, nanti kau bantu aku membuat tenda, ujar Mega. Baiklah, Mega. Aku akan membantumu, ujar Hana. Ya sudah, kita bereskan ulang barang-barang kita, ujar Normanita. Mereka pun mengeluarkan barang-barang yang ada di tas untuk memastikan tidak ada yang tertinggal. Semuanya sudah lengkap dan tidak ada yang tertinggal, ujar Deta Indah. Barang-barang kami juga sudah lengkap semua dan tidak ada yang tertinggal, ujar Ika, Kasya, Hasmi, dan Alana. Sebaiknya kita istirahat. Besok harus menyiapkan logistik dan berangkat ke base camp, ujar Deta Indah. Mereka pun pergi ke kamar masing-masing.